Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah. Pada kali ini kita akan membahas dua topik yang sangat menarik dan sedang ramai diperbincangkan. Pertama, kita akan membahas tentang sikap penuh kesederhanaan Presiden Prabowo Subianto, yang menuai banyak pujian saat menolak penghormatan berlebihan dari Yusuf Hamka. Kedua, kita akan mengupas kontroversi tentang tindakan santri yang mencium tangan dan bahkan bersujud kepada Habib Bahar Smith. Sebuah tindakan yang jelas tidak dibenarkan dalam Islam. Tetap bersama kami untuk pembahasan lengkapnya. Dua kisah berbeda, tetapi sama-sama memiliki pesan mendalam yang dapat kita renungkan bersama. Dari sikap seorang pemimpin yang rendah hati hingga pentingnya menjaga kemurnian ajaran Islam. Ada sebuah momen luar biasa yang terjadi saat Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek terowongan silaturahmi hasil karya PT Waskita Karya pada Kamis 12 Desember 2024. Proyek ini menjadi simbol persatuan bangsa karena menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta. Setelah acara peresmian, Prabowo disambut oleh pengusaha jalan tol ternama, Yusuf Hamka. Dengan penuh rasa hormat, Yusuf Hamka mencium tangan Prabowo. Namun Presiden kita menunjukkan sikap yang sangat bersahaja. Alih-alih menerima cium tangan, Prabowo justru menarik tangannya dan memegang kedua pundak Yusuf Hamka. Momen ini diunggah oleh Yusuf Hamka di akun Instagramnya @yusufhamka dan langsung menjadi viral. Banyak netizen memuji sikap rendah hati Prabowo yang enggan menerima penghormatan berlebihan. Tindakan ini mencerminkan betapa beliau tetap sederhana meski kini menjadi orang nomor satu di Indonesia. Bagi seorang pemimpin, tindakan sederhana seperti ini bisa meninggalkan kesan yang mendalam. Presiden Prabowo menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang tidak hanya dihormati, tetapi juga menghormati orang lain. Yusuf Hamka, sebagai seorang pengusaha yang dikenal dermawan, juga memberikan contoh bagaimana rasa hormat kepada pemimpin tetap harus dilakukan dengan cara yang wajar dan tidak berlebihan. Bagaimana pendapat kalian tentang sikap Prabowo yang sederhana namun penuh wibawa ini? Tulis komentar kalian di bawah ya. Selanjutnya, kita beralih ke berita yang menuai kontroversi. Sebuah video memperlihatkan Habib Bahar Smith dikelilingi oleh santri-santrinya. Mereka mencium tangannya sebagai bentuk penghormatan. Namun, yang membuat heboh adalah ketika salah satu santri terlihat bersujud di hadapan beliau. Dalam Islam, sujud adalah bentuk ibadah yang hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan bersujud kepada manusia, siapapun itu, tidak dibenarkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya." Ini menegaskan bahwa sujud kepada manusia, bahkan untuk penghormatan, tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Video ini menuai banyak kritik dari ulama, masyarakat luas bahkan para netizen. Beberapa ulama menyebut tindakan ini sebagai bentuk penghormatan yang berlebihan dan berpotensi menjadi syirik kecil. Namun, ada juga pendukung Bahar Smith yang berpendapat bahwa itu terjadi spontan, bukan atas perintah Bahar Smith. Sebagai seorang pemimpin sebuah pesantren, Bahar Smith seharusnya memiliki tanggung jawab besar untuk mengarahkan para santri agar tidak melakukan tindakan yang melanggar syariat. Pendidikan tentang tauhid, yakni keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus menjadi prioritas utama bagi setiap muslim. Bagi masyarakat luas, momen ini harus menjadi pengingat betapa pentingnya kita memahami ajaran Islam dengan benar. Kesalahan kecil dalam praktik ibadah bisa menimbulkan persepsi yang keliru dan berdampak negatif pada akidah umat. Jadi apa pendapat kalian tentang kontroversi ini? Apakah tindakan santri tersebut mencerminkan penghormatan atau justru harus dihentikan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam? Tidak hanya itu, dalam berbagai kesempatan kita sering melihat momen di mana klan Ba'alawi, yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, mendapatkan penghormatan yang sangat tinggi dari umat. Ada yang mencium tangan, bahkan ada pula yang bersujud di hadapan mereka. Islam adalah agama yang menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan. Rasulullah, meskipun menjadi sosok paling mulia,
tidak pernah meminta penghormatan berlebihan dari para sahabatnya. Bahkan, beliau sering mengingatkan bahwa semua manusia, terlepas dari status atau keturunannya, adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghormatan ini seharusnya tidak sampai melampaui batas yang ditetapkan syariat. Tindakan seperti bersujud kepada manusia atau memberikan penghormatan yang menyerupai bentuk ibadah sangat dilarang dalam Islam. Tauhid adalah prinsip utama dalam agama kita, dan menjaga kemurniannya adalah kewajiban setiap muslim. Penghormatan yang berlebihan tidak hanya berisiko menyimpang dari ajaran Islam, tetapi juga dapat menimbulkan persepsi yang salah di kalangan umat. Misalnya, ketika seseorang terlalu mengagungkan keturunan tertentu, ini bisa menyebabkan fenomena kultus individu. Padahal, Islam sangat menentang pemujaan terhadap manusia, siapapun itu. Kita juga perlu ingat bahwa Rasulullah selalu menolak penghormatan berlebihan dari para sahabat. Dalam sebuah hadis yang riwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu memujiku secara berlebihan seperti halnya kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya." Penghormatan yang benar adalah dengan mendoakan mereka, menghormati ilmunya, dan meneladani akhlaknya. Namun, ketika penghormatan itu berubah menjadi bentuk pemujaan, maka ini adalah tanda bahaya yang harus segera diperbaiki. Sebagai umat Islam, kita harus selalu berpegang pada prinsip tauhid, menghormati ulama, habaib, atau siapapun yang dianggap mulia dalam agama adalah hal yang baik, tetapi tidak boleh sampai melampaui batas. Islam mengajarkan kita untuk bersikap seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penghormatan. Penghormatan berlebihan, selain berisiko merusak akidah, juga dapat menciptakan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk terus memahami ajaran Islam dengan benar dan meneladani sikap sederhana dari para pemimpin kita. Jangan lupa like, subscribe, dan share Aba Channel untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.